Babak playoff Liga Voli Korea 2024/2025 semakin dekat. Red Spark dan Hyundai Hillstead bersiap untuk pertempuran sengit. Namun, kedua tim menghadapi kendala besar. Mereka harus bermain tanpa pemain asing pengganti setelah cedera parah menimpa Vanja Bukilik, Red Spark, dan Wipawe Sritong, Hyundai Hillstead. Dengan kondisi ini, peran Megawati Hangestri di Red Spark akan semakin krusial. Apakah ia mampu membawa timnya ke final untuk menantang Pink Speeders, yang sudah menunggu di babak puncak? Sementara, Megawati Hangestri kini tengah menjadi sorotan lantaran absennya di beberapa pertandingan untuk fokus di babak playoff Liga Voli Korea 2024/2025. Sebelumnya, target dari Ko Hee-jin untuk mengamankan posisi babak playoff dan pemain andalannya dan menaruh pemain baru di arena sehingga pemain andalan bisa memulihkan tenaga untuk menghadapi babak playoff. Diketahui dua pemain andalan Red Spark mengalami cedera yang cukup serius yaitu Vanja Bukilik dan Park Eung-jin setelah sama-sama menghadapi GS Caltex. Tentu dari kejadian ini Ko Hee-jin lebih mementingkan pemain daripada memperebutkan posisi atas klasemen Liga Voli Korea 2024/2025. Red Spark kini berada di posisi 3 dengan 60 poin. Di sisi lain nasib karir Megawati Hangestri juga sedang dipertaruhkan dan menjadi perbincangan hangat lantaran belum ada kejelasan setelah masa kontrak habis dengan Red Spark. Dilansir dari laman tefonenews.com tanggal 12 Maret tahun 2025, Megawati mengumumkan ingin membawa Red Spark menjuarai Liga V Voli Korea Selatan. Ingin juara pastinya, ini aku udah terakhir juga kan, aku sebenarnya gak tahu kontraknya akan diperpanjang atau tidak. Ya aku cuma pengen kayak gitu aja sih kasih yang terbaik, kata Megawati Hangestri. Kemenangan tim adalah prioritas utama. Hal terpenting bagi saya adalah membantu tim menang, tujuan saya untuk musim ini adalah mengalahkan Kim Yeon Kyung dan membantu tim menjadi juara, tambahnya. Menjelang akhir musim V-League 2024/2025, masa depan Megawati Hangestri di Red Spark menjadi perbincangan hangat. Media Korea mengabarkan bahwa gaji Megawati tidak akan mengalami kenaikan jika ia memilih bertahan di Red Spark musim depan. Hal ini disebabkan oleh aturan Korea Volleyball Federation, KOVO, terkait pemain Asia. Dalam sebuah wawancara, Megawati sempat mengungkapkan keraguannya soal kelanjutan kariernya di klub tersebut. Karena kan ini aku udah terakhir juga kan kontraknya. Nggak tahu diperpanjang atau enggak, ungkapnya dalam kanal YouTube of the TV. Rumor mengenai masa depan Megawati semakin ramai setelah media Korea, Yonhap News, melaporkan bahwa beberapa klub luar negeri, termasuk dari Jepang, Turki, dan Indonesia, menunjukkan minat untuk merekrut Megawati. Namun, menurut agennya di Korea, Kim Seong-hun, Megawati masih fokus pada performanya bersama Red Spark, terutama menghadapi playoff musim semi. Meski begitu, rasa cinta Megawati terhadap Red Spark disebut cukup besar, membuatnya berpotensi bertahan. Jika memutuskan tetap di Red Spark, Megawati harus mendaftar ulang sebagai pemain kuota Asia. Namun, opsi ini membuatnya tidak mendapatkan kenaikan gaji karena aturan KOVO menetapkan batas gaji maksimal untuk pemain Asia sebesar 150.000 USD, sekitar 2,4 miliar rupiah mulai tahun kedua dan seterusnya. Jika Mega mendaftar sebagai pemain kuota Asia, ia akan mendapat prioritas perpanjangan kontrak dan bermain di tim yang sama musim depan, tulis Mania Report Times. Namun, jika ingin mendapatkan kenaikan gaji, Megawati harus mendaftar sebagai pemain asing umum. Dengan status tersebut, gajinya berpotensi naik hingga 250.000 USD, sekitar 4,05 miliar rupiah. Kini, pilihan ada di tangan Megawati. Apakah ia akan tetap setia bersama Red Spark atau menerima tawaran dari klub luar negeri demi peningkatan karir dan penghasilan? Kita tunggu keputusan finalnya setelah musim ini berakhir. Ko Hee-jin akhirnya memberikan klarifikasi usai tak mainkan Megawati Hangestri dan pemain intinya saat Red Spark kalah dari Hillstead yang membuat dirinya dihujat. Sebagaimana diketahui, Red Spark belum lama ini dipaksa gigit jari karena menelan kekalahan dari Hillstead di putaran ke-6 Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025 pada Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025 kemarin. Pada laga tersebut,
Ko Hee-jin selaku sang pelatih kembali menurunkan para pemain pelapis dan kalah dari Hillstead dengan skor 0-3 di Suwon Gymnasium. Hillstead yang meraup poin penuh akhirnya kembali ke posisi kedua di papan klasemen setelah mampu mengalahkan Red Spark. Anak asuh Kang Sung Hyung itu kini berada di peringkat kedua dengan mengemas 63 poin usai meraih 20 kemenangan. Sedangkan Red Spark dipaksa menelan pil pahit turun satu peringkat ke posisi ketiga dengan 60 poin alias gagal membawa pulang satu poin pun. Kembali melakukan strategi rotasi pemain ternyata membuat Ko Hee-jin mendapatkan kritikan pedas dari para penggemar Red Spark. Mereka mempertanyakan isi pikiran sang pelatih yang lebih menurunkan pemain pelapis saat laga big match melawan Hillstead, yang juga menjadi salah satu penentuan posisi runner-up. Selain itu para penggemar juga mempertanyakan keputusan Ko Hee-jin yang terus menepikan para pemain inti, yang bisa saja membuat Megawati Hangestri kehilangan ritmenya saat bermain nanti terutama di playoff. Pasca pertandingan, Ko Hee-jin kemudian menjelaskan alasan mengapa dirinya memutuskan untuk menurunkan pemain pelapis. Yakni sejatinya akan melakukan kombinasi tim yang berisikan pemain inti dan pelapis, namun niat tersebut diurungkan karena dirinya terlampau khawatir akan ada pemain andalan lainnya yang cedera. Jika kami berada pada level normal, mengapa kami tidak ingin berada di posisi kedua? Kami ingin memainkan pertandingan pertama dengan sorak-sorai antusias dari para pendukung tuan rumah Daejeon, tetapi kami perlu melindungi para pemain kami dan memainkan babak playoff dengan sebaik-baiknya, pungkasnya. Sementara itu, Red Spark masih memiliki sisa dua pertandingan yakni melawan Eye Papers pada pekan ini, dan Expressway High Pass di minggu selanjutnya.